Halo bro, selamat malam buat teman-teman semuanya. Kembali lagi sama aku Aziz Sandi di acara Story Merinding. Ya, hari ini aku mau cerita sama teman-teman semuanya. Dan barusan ini aku mendapatkan sebuah pesan WhatsApp dari salah seorang teman yang memang namanya itu nggak mau disebutin. Jadi aku pakai nama samaran dengan sebutan siapa ya? Bambang ya, si Bambang. Temanku si Bambang ini memberikan sebuah rekomendasi tempat angker di daerahnya untuk aku eksplorasi. Cuman yang membuat aku tercengang itu bukan dari kondisi si rumah terbengkalai ini atau gimana-gimana ya, bukan. Cuman ada sebuah cerita di balik terbengkalainya rumah tersebut yang memang menimbulkan sebuah tanda tanya besar bagi saya sendiri. Dan cerita tersebut sudah menjadi buah bibir, bahkan misterinya belum terpecahkan sampai sekarang. Kenapa? Karena setelah aku baca dari atas sampai akhir, cerita ini memang benar-benar sangat tidak logis dan di luar nalar. Jadi aku bakal ceritain sama teman-teman semuanya biar gak penasaran. Silahkan stay terus di channel Aziz Sandi. Ya, maaf teman-teman, jadi aku nggak bisa nampilin screenshotnya karena kan HP aku barusan aku setelan pabrik, jadi semua data-data hilang. Jadi aku bakal ceritain semuanya buat kalian. Oke, jadi teman-teman gini, teman aku yang bernama si Bambang ini, dia itu punya tetangga yang memang rumahnya dekat sekali dengan rumah dia. Nah, si tetangganya itu dalam satu rumah itu ada 3 orang anggota, bapak, ibu, sama anak, berarti 3 orang. Nah, anaknya itu kita pakai nama samaran, namanya Jatmiko. Nah, si Jatmiko ini ketika umur 25 tahun pada kala itu, dia itu hobi sekali main trek-trekan dan akhirnya dia kecelakaan. Cuman cerita spesifiknya kenapa dia kecelakaan itu bukan karena dia trek-trekan, tapi ada cerita lagi. Nah, ceritanya itu seperti ini. Jadi pada sore hari itu si Jatmiko dengan saudaranya itu mau berangkat trek-trekan. Nah, kebetulan saudaranya ini juga seorang joki dan kebetulan dia ada di belakang si Jatmiko. Jadi si Jatmiko sebelum menabrak motornya, sebelum menabrak dia itu sempat berhentiin motornya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba motornya itu ngegas sendiri dan akhirnya Jatmiko itu menabrak pembatas jalan, kemudian terpental dan kepalanya itu kebentur oleh pembatas jalan sampai akhirnya bocor dan meninggal. Nah, setelah itu kan dibawa ke rumah, dikuburin. 7 hari menjelang setelah kematian si Jatmiko, ibunya meninggal karena kecelakaan mobil. Dan anehnya mobilnya itu tidak rusak parah, dikarenakan waktu berangkat itu sempat membawa kopi yang ditaruh di dashboard, tapi anehnya kopinya itu tidak tumpah banyak, tapi tumpahnya dikit, berarti emang mobilnya itu tidak rusak parah. Dan anehnya ibunya itu yang meninggal. Nah, setelah itu dikuburin. 7 hari menjelang kematian ibunya itu ada seorang tetangganya itu yang penasaran sekali kenapa rumahnya kok setiap hari sepi, lampunya nggak pernah hidup. Nah, akhirnya inisiatif untuk mengunjungi ke rumah tersebut. Nah, nggak tahu kenapa kagetnya bapaknya itu ternyata sudah meninggal dengan kondisi duduk dan di depannya itu ada makanan banyak komplit dengan matanya melotot ke atas, ada darahnya, terus ini ada darahnya, meninggal. Nah, setelah itu dibawa ke rumah sakit kan, terus dikuburin. Nah, kemudian 7 hari setelah bapaknya meninggal, itu yang inisiatif menjenguk ke rumah tersebut itu nggak tahu kenapa jadi gila. Terus anak dari yang menjenguk ke rumah itu ketika lahirannya hilang, nggak tahu kenapa, misterius sekali bro. Terus setelah itu sampai akhirnya rumah tersebut terbengkalai dan memang kondisi barang di dalamnya itu masih komplit, masih ada pakaian yang dikenakan bapaknya yang ada darahnya itu, terus motor yang dipakai sama Jatmiko yang kecelakaan itu juga masih komplit semuanya. Jadi sampai akhirnya ya nggak ada warga yang berani masuk ke situ. Nah, ini ada sebuah cerita yang memang bisa dibilang masih hangat ya. 2 minggu yang lalu ada 2 YouTubers yang mencoba eksplorasi ke tempat tersebut. Nah,
Rumah itu jenazahnya itu ada halaman depan, kamar 2, ruang tamu di tengah, terus di belakangnya kamar mandi. Nah, si YouTubers itu mengeksplorasi dari halaman, kamar sama kamar mandi doang. Intinya belum keseluruhan lah ya. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Nah, ketika pulang, si 2 orang YouTubers ini kecelakaan motor. Yang satu masuk rumah sakit, yang satu meninggal. Kemudian yang ke rumah sakit itu diantar oleh seorang yang kita pakai nama samaran si Doni ya. Nah, setelah 7 hari meninggalnya si temannya yang YouTubers itu, kan yang masuk RS kan sudah sembuh. Lah, nggak tahu kenapa si Doni ini juga kecelakaan di jembatan tersebut, di jembatan yang dulu pernah buat kecelakaan si Jatmiko. Kecelakaannya itu si Doni jatuh, tapi mukanya itu kebentur sama ini aspal sampai berdarah, akhirnya meninggal. Nah, jadi gimana ya, memang cerita ini itu sangat aneh sekali, bisa dibilang sial, karena dari awal si Jatmiko itu kecelakaan meninggal, terus akhirnya ibunya, bapaknya yang nganterin. Pokoknya aneh sih. Jadi semisalkan teman-teman penasaran ingin eksplorasi ke sana, silahkan bisa kalian tonton video ini sampai kurang lebih 500 viewers, baru aku bakal eksplorasi ke sana. Jadi mohon dukungannya. Pokoknya stay terus di channel aku Aziz Elusande, ikutin terus perkembangannya. Oke. Jika kalian ada komentar tentang cerita ini, silahkan bisa taruh komentar di bawah ini. Jika kalian gak suka, silahkan gak usah dilihat. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.